Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang operasi pada matriks. Nah, operasi pada matriks itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah penjumlahan matriks, yang kedua pengurangan matriks, yang ketiga perkalian matriks dengan skalar, dan yang keempat perkalian matriks dengan matriks. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama uraian berikut ini. Penjumlahan matriks. Coba kita perhatikan tabel berikut ini. Pada tabel tersaji informasi hasil ulangan 2 orang siswa pada ulangan ke-1 dan ke-2 untuk mata pelajaran matematika, fisika, dan kimia. Di mana pada ulangan pertama, Rapli mendapat nilai matematika 85, fisika 79, dan kimia 90. Sedangkan Helsa mendapatkan nilai 87 untuk matematika, fisika 82, dan kimia 88. Pada ulangan kedua, Rapli mendapat nilai 81, 83 untuk fisika dan 89 untuk kimia. Sedangkan Helsa mendapat nilai matematika 85, fisika 89 dan kimia 90. Jumlah yang diperoleh Rapli pada pelajaran matematika adalah 85 di ulangan ke-1 ditambah ulangan kedua 81 yaitu 166. Sedangkan Helsa 87 pada ulangan pertama dan 85 pada ulangan kedua sehingga jumlahnya adalah 172. Begitu juga untuk mata pelajaran fisika dan kimia, jumlahnya kita peroleh dari menghitung jumlah hasil ulangan pertama untuk Rafli dan hasil ulangan kedua untuk Rafli, begitu juga untuk Helsa. Nah, informasi yang ditunjukkan pada tabel ini bisa kita sajikan dalam bentuk penjumlahan matriks sebagai berikut. Ulangan ke-1 kita sajikan sebagai matriks A, yaitu 85, 87, 79, 82, 90, dan 90 dan 88. Sedangkan ulangan kedua kita sajikan dalam bentuk matriks B, yaitu 81, 85, sampai dengan 89 dan 90. Sedangkan jumlah itu kita sajikan dalam bentuk matriks C, yaitu 166172, 162171 dan 179 serta 178. Dari sini terlihat 166 diperoleh dari 85 ditambah 81, 172 diperoleh dari 87 ditambah 85, 162 diperoleh dari 79 ditambah 83, 171 diperoleh dari 82 dengan ditambah 89 dan seterusnya. Apa yang dapat kita simpulkan dari contoh ini? Dua buah matriks dapat dijumlahkan jika ordo kedua matriks tersebut sama. Bentuk operasinya adalah dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak pada kedua matriks tersebut. Jadi kalau kita perhatikan, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Sedangkan cara menjumlahnya adalah menjumlahkan elemen matriks yang letaknya sama pada matriks pertama dengan matriks kedua. Jadi kalau letaknya di A11 dijumlahkan dengan posisi B11, A31 dijumlahkan dengan elemen matriks B31. Sedangkan hasilnya pun memiliki ordo yang sama. Sudah paham untuk penjumlahan matriks? Baik. Jadi ordo ini sama dengan bentuk atau ukuran matriks ya. Silakan Anda buka lagi materi sebelumnya. Apa definisi dari ordo? Yang kedua, pengurangan matriks. Telah kita ketahui bahwa setiap matriks itu memiliki lawan, di mana lawannya ditulis sebagai negatif dari matriks itu sendiri. Jadi matriks A ditambah lawan dari matriks B disebut dengan A ditambah min B, ditulis sebagai A dikurang B.
Dengan kata lain, matriks A dikurang matriks B didefinisikan sebagai matriks A ditambah dengan lawan dari matriks B atau A dikurang B sama dengan A ditambah min B. Perhatikan contoh berikut ini. Jika matriks A adalah 2, min 3, 4, 1 dan matriks B adalah min 5, 6, 3, 8, tentukan A ditambah B, matriks B ditambah matriks A dikurang matriks B, dan matriks B dikurang matriks A. Yang pertama, untuk matriks A ditambah matriks B. Matriks A 2, min 3, 4, 1 ditambah dengan matriks B min 5, 6, 3, 8. Menghasilkan 2 ditambah min 5, min 3 ditambah 6, 4 ditambah 3, dan 1 ditambah 8. Sehingga hasilnya adalah min 3, min 3, 5, 9. Perlu Anda ingat cara membaca matriks adalah per baris. Jadi min 3, min 3, 5, 9. Hasil dari matriks A ditambah dengan matriks B. Berikutnya matriks B ditambah matriks A, matriks B min 5, 6, 3, 8, matriks A-nya 2, min 3, 4, 1. Jumlah matriks B ditambah matriks A adalah min 5 ditambah 2, 6 ditambah min 3, 3 ditambah 4, dan 8 ditambah 1 menghasilkan min 3, min 3, 5, 9. Apa yang bisa Anda simpulkan dari hasil penjumlahan matriks A ditambah matriks B dan matriks B ditambah matriks A? Kalau kita perhatikan, hasil kedua matriks bernilai sama. Maka, pada penjumlahan matriks berlaku sifat komutatif, yaitu matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks B ditambah matriks A. Untuk contoh ketiga, matriks A dikurang matriks B, matriks A 2, min 3, 4, 1 dikurang matriks B min 5, 6, 3, 8. Pada prinsipnya sama seperti matriks A, sama seperti penjumlahan, kita cukup mengurangi matriks yang letaknya sama. Jadi 2 dikurang min 5, min 3 dikurang 6, 4 dikurang 3, dan 1 dikurang 8. Menghasilkan 7, min 9, 1, min 7. Sekali lagi, pengurangan pada matriks prinsipnya sama seperti penjumlahan. Kita mengurangi elemen matriks pertama yang letaknya sama dengan elemen matriks 2 yang juga letaknya sama. Berikutnya untuk matriks B dikurang matriks A, matriks B min 5, 6, 3, 8 dikurang 2, min 3, 4, 1. Min 5 dikurang 2, 6 dikurang min 3, 3 dikurang 4, dan 8 dikurang 1. Menghasilkan negatif 7, 9, negatif 1, 7. Kalau kita perhatikan hasil dari pengurangan matriks A dikurang B dan matriks B dikurang A, pada hasil terlihat tidak sama. Maka dapat kita simpulkan pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif, di mana A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Kalau pada penjumlahan berlaku komutatif, A ditambah B sama dengan B ditambah A, tetapi pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif, di mana A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Berikutnya kita lanjutkan dengan operasi ketiga, yaitu perkalian matriks dengan skalar. Perkalian matriks dengan skalar ditulis dengan K dikali A atau konstanta dikali A adalah suatu matriks yang elemen-elemennya merupakan hasil kali K dengan elemen-elemen matriks A. Jadi pada perkalian skalar, pada prinsipnya adalah perkalian semua elemen matriks dengan skalarnya. Contoh, jika K adalah bilangan real dan matriks B adalah A, B, C, D, maka K dikali matriks A sama dengan K kali A yaitu KA, K kali B yaitu KB, K kali C yaitu KC, dan K kali D yaitu KD. Jadi perkalian skalar matriks dengan matriks A menghasilkan KA, KB, KC, dan KD.
Berikut ini adalah contohnya. Diketahui matriks A adalah 3, min 1, min 4, min 2, 5, 1. Tentukan 3 kali matriks A, min 4 kali matriks A, setengah kali matriks A, dan 2/3 kali matriks A. Kalau kita perhatikan, pada soal ketiga, ini merupakan perkalian matriks A dengan desimal. Kalau kita perhatikan dengan seksama, setengah kali A sama saja dengan A dibagi 2. Jadi pada prinsipnya pembagian matriks dengan skalar itu adalah perkalian matriks dengan skalar berbentuk pecahan. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, 3 kali matriks A artinya 3 dikali matriks A yaitu 3 min 1 min 4 min 2 5 1. Yang hasilnya adalah 3 kali 3, 3 kali min 1, 3 kali min 4, 3 kali min 2, 3 kali 5 dan 3 kali 1 menghasilkan 9, min 3, min 12, min 6, 15 dan 3. Yang kedua, min 4 kali A, hasilnya adalah min 4 kali 3 min 12, min 4 kali min 1 4, min 4 kali min 4 16, min 4 kali 2 8, min 4 kali min 2 8, min 4 kali 5 min 20, dan min 4 kali 1 yaitu min 4. Berikutnya setengah kali A atau A dibagi 2. Setengah kali A nilainya adalah setengah kali 3 yaitu 3/2. Setengah kali min 1 yaitu min 1/2. Setengah dikali min 4 yaitu min 2. Setengah dikali min 2 adalah min 1. Setengah kali 5 yaitu 5/2. Dan setengah kali 1 yaitu setengah. Dan yang terakhir, 2/3 kali A adalah 2/3 kali 3 hasilnya 2. 2/3 kali min 1 hasilnya min 2/3. 2/3 kali min 4 min 8/3. 2/3 kali min 2 min 4/3. 2/3 kali 5 min 2/3 kali 5 10/3 dan 2/3 kali 1 yaitu 2/3. Selanjutnya perkalian matriks dengan matriks. Coba kita perhatikan pembelian alat tulis pada toko Atika berikut ini. Ani membeli 3 pensil dan 2 buku, sedangkan Budi membeli 4 pensil dan 5 buku, di mana harga 1 buah pensil adalah 1.000 dan buku adalah 1.500. Maka besar uang yang dibayar oleh Ani dan Budi dapat kita sajikan dalam bentuk pembayaran berikut ini. Ani membayar 6.000, Budi membayar 11.500. Di mana Ani membeli 3 pensil 3 kali 1.000 3.000 dan membeli 2 buku 2 kali 1.500 sama dengan 3.000. 3.000 ditambah 3.000 sama dengan 6.000. Sedangkan Budi membeli 4 pensil 4 kali 1.000 4.000 ditambah membeli 5 buku 5 kali 1.500 7.500, maka 4.000 ditambah 7.500 menghasilkan 11.500. Nah, dari ketiga informasi pada tabel ini dapat kita sajikan ke dalam bentuk matriks di mana tabel pertama adalah matriks A yaitu 3, 2, 4, 5. Sedangkan pada harga itu adalah matriks kedua yaitu matriks B 1.000 dan 1.500. Sedangkan pembayaran kita sajikan dalam bentuk hasil perkalian matriks A dikali matriks B yaitu 6.000 dan 11.500. Yang mana bisa kita bentuk atau tulis prosesnya seperti ini. Jadi 3, 2, 4, 5 dikali 1.000, 1.500 menghasilkan 3 kali 1.000 ditambah 2 kali 1.500. Baris kedua 4 kali 1.000 ditambah 5 kali 1.500 menghasilkan 6.000 dan 11.500. Matriks A dikali matriks B menghasilkan matriks AB.
Maka dapat kita tarik kesimpulan, syarat perkalian matriks dengan matriks secara umum dikatakan bahwa matriks A pada sebelah kiri dan matriks B pada sebelah kanan dapat dikalikan jika matriks A berordo M dikali N dan matriks B berordo N dikali P, di mana hasil kali matriks A dan matriks B atau matriks AB adalah matriks berordo M dikali P. Yang kalau kita ilustrasikan seperti ini, matriks A ordonya M kali N, matriks B ordonya N kali P. Kalau jumlah kolom pada baris pertama yaitu N, sama dengan jumlah baris pada matriks kedua yaitu N juga, maka matriks ini bisa kita hitung atau bisa kita cari hasil kalinya yaitu matriks C, di mana ordonya adalah M dikali P. Jadi saya ulangi, matriks A berordo M kali N dapat dikali dengan matriks B berordo N kali P kalau jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Sedangkan hasilnya adalah jumlah baris matriks pertama dikali jumlah kolom matriks kedua atau M kali P. Berikut ini kami sampaikan contoh. Matriks A adalah 3415 dan matriks B adalah 2167. Hitunglah A kali B dan B kali A. Kalau kita lihat jumlah kolom matriks pertama ini adalah 1, 2, ada 2 kolom. Jumlah baris matriks kedua adalah 1, 2, 2 kolom. Jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua, maka A kali B bisa dihitung. Sehingga hasil kali matriks A kali matriks B yaitu 3415 dikali 2167 adalah perkalian baris dengan kolom. Baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua, baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua. Yang kalau kita lihat 3434 baris pertama, 1515 baris kedua, sedangkan untuk kolom 26 kolom pertama, 17 kolom kedua. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 2 ditambah 4 kali 6, 3 kali 1 ditambah 4 kali 7, 1 kali 2 ditambah 5 kali 6, 1 kali 1 ditambah 5 kali 7. Sehingga menghasilkan 6 ditambah 24, 3 ditambah 28, 2 ditambah 30, dan 1 ditambah 35. Sehingga hasil akhir dari matriks A dikali matriks B adalah 30, 31, 32, dan 36. Selanjutnya untuk perkalian matriks B dikali matriks A, silakan Anda kerjakan di rumah. Dan Anda buat kesimpulannya, apakah matriks A dikali matriks B hasilnya sama dengan matriks B dikali matriks A? Hasil jawaban Anda silakan dokumentasikan dan kirim tugasnya ke Google Classroom. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.